warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianor. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberitahu kepada kalian semua tentang jasa servis elektronika. Kenapa sih saya menjelaskan tentang jasa servis elektronika? Kan di era teknologi sebagaimana sekarang ini, kebutuhan akan jasa servis elektronika sangat tinggi dan masih sangat dibutuhkan pada masa-masa yang akan datang, disebabkan karena jenis dan jumlah produk elektronika terus mengalami peningkatan. Karena itulah, membuka servis elektronika merupakan peluang usaha yang paling menjanjikan yang bisa dicoba sesuai keahlian dan akan terus hidup serta selalu dibutuhkan. Modal utama dari usaha ini adalah keterampilan. Namun dalam ilmu bisnis tidak serta-merta kita melakukannya sendiri. Kita bisa merekrut karyawan gitu, tapi akan lebih efektif kalau kita melakukannya sendiri. Dalam artian kita tidak perlu menggaji karyawan, tidak perlu memberi gaji kepada karyawan gitu. Potensi dari usaha servis elektronik sendiri terbilang cukup gemilang, karena selain selalu dibutuhkan memperbaiki barang elektronika, nanti bisa juga dikembangkan ke usaha jualan barang elektronik baru maupun second gitu. Tentunya untuk dapat membuka usaha ini dibutuhkan keterampilan khusus dalam menguasai mesin dan alat-alat elektronika, serta terus mengikuti perkembangan dunia teknologi. Kalau masih dalam sesi awal dalam usaha ini, kita harus fokus pada satu bidang. Misalnya, kita hanya melayani jasa servis TV dan parabola, atau hanya pada perangkat komputer. Hal ini bertujuan agar kita lebih cepat dalam membranding bisnis karena kualitas. Apabila kita langsung terjun ke multi service, ini biasanya akan mengalami kendala, terutama masalah layanan yang lama gitu. Terlebih apabila menangani berbagai macam perangkat, padahal kita baru bisa di satu perangkat sudah dihadapkan pada perangkat lain. Karena ini tidak efektif jika di awal. Banyak macam servis elektronika yang bisa Anda pelajari atau fokuskan pada satu bidang tertentu agar usaha lebih cepat maju. Salah satunya adalah teknisi parabola. Cara paling mudah pada saat ini dilakukan adalah sebagai teknisi parabola, terutama Anda yang tinggal di daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh sistem penyiaran analog gitu. Biasanya masyarakat pedesaan menggunakan parabola sebagai sistem penerimaan siaran TV nasional, entah itu Pay TV ataupun SDA. Pasarnya masih luas kok. Terlebih Anda yang rajin promosi di media sosial. Ini sering banyak yang dibutuhkan teknisi parabola. Menjadi teknisi parabola sangat murah dan mudah untuk dilakukan asalkan memiliki kemauan. Karena alat yang dibutuhkan mudah ditemukan di sekitar. Yang paling penting adalah pengalaman. Yang kedua, teknisi pendingin. Selain parabola, Anda juga bisa masuk ke dunia pendingin. Teknisi pendingin biasanya menangani dua hal, yaitu AC sama kulkas. Hampir memiliki kesamaan ilmu keterampilan. Ini akan sangat dibutuhkan terutama di kota-kota besar, karena sebagian besar masyarakat kota telah menggunakan AC dan kulkas. Tentu untuk target di daerah pelosok, untuk pendingin mungkin hanya kulkas saja, karena biasanya jarang orang desa menggunakan AC gitu. Jadi kan kalau kalian mau buka toko atau kios gitu, sama aja ya. Lebih efektif jika membuatnya di kota. Kalau kan di pedesaan gitu nggak terlalu efektif. Yang ketiga, servis TV. Pada servis TV ada dua jenis TV, yaitu TV CRT sama TV LED. Pada bidang ini Anda bisa langsung mengambil keduanya.
karena hampir memiliki kesamaan sistem kerja namun berbeda komponen. Mungkin untuk TV LED akan cenderung lebih rumit dibandingkan dengan sistem TV CRT, tapi ini bisa dipelajari melalui internet ataupun tutorial di YouTube lah. Servis TV bisa juga disandingkan dengan perangkat audio, misalnya seperti speaker aktif sama amplifier. Kemudian bisa juga disandingkan dengan elektronik rumah tangga berupa rice cooker sama setrika, karena sistem kedua perangkat ini sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari. Yang keempat, servis dinamo. Tidak semua orang bisa memperbaiki dinamo, sehingga banyak sekali orang membutuhkan jasa tukang gulung dinamo, karena membeli dinamo baru itu akan lebih mahal gitu. Yang dibutuhkan pada profesi ini adalah ketelitian dan keuletan dalam menangani dinamo yang rusak. Biasanya tukang gulung spoil dinamo menangani berbagai macam alat teknik yang menggunakan dinamo. Perlu keahlian khusus untuk menjalani usaha ini dan harus belajar kepada yang berpengalaman di bidang dinamo, karena tidak ada sekolah gulung dinamo. Kan gak mungkin juga kan ada sekolah tentang gulung dinamo gitu. Yang kelima, servis handphone. Nah kan, servis handphone ini pasti banyak lah yang minat gitu. Potensi reparasi HP sekarang ini sangat berpeluang besar. Untuk memperoleh pengetahuan tentang keterampilan servis HP telah tersedia di internet maupun kursus di bidang, maksudnya kursus gitu. Kelebihan servis HP dibanding servis elektronika rumah tangga adalah lebih praktis, tidak memakan banyak tempat untuk menjalankan servis HP. Kelemahan dari servis HP harus memiliki perlengkapan alat yang mahal. Itu kekalahannya gitu. Kekurangannya maksudnya harus memiliki perlengkapan alat yang mahal. Maksudnya alatnya mahal gitu. Perlu banyak modal untuk memulai usaha ini secara profesional agar tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada kegagalan perbaikan. Kalau kalian nggak teliti ya gagal gitu. Yang keenam, servis komputer. Sekarang komputer bukan menjadi barang yang sulit ditemukan, tinggal uangnya aja lagi cuy. Tinggal uangnya aja gitu. Mungkin saat ini tingkat penggunaan komputer sangat tinggi untuk keperluan industri digital dan juga produk lainnya. Kemungkinan kerusakan juga sangat tinggi karena digunakan setiap saat. Ya, biasanya sih yang buka servis komputer gini warnet juga termasuk. Mengenai perbaikan komputer saat ini, sekolah-sekolah di Indonesia juga memiliki jurusan di bidang komputer jaringan dan sejenisnya. Termasuk di sekolah saya juga ada jurusan TKJ. Apabila Anda belum memiliki keterampilan masalah komputer, mungkin bisa kursus maupun belajar serta secara langsung gitu. Belajar kursus juga ada ya, mungkin ada ya. Intinya kan servis komputer ini dibutuhkan ketelitian juga, terus harus paham tentang program-program gitu. Nah, itulah jasa servis elektronika yang sangat menjanjikan di tahun 2020 ini. Bahkan tidak hanya di tahun 2020, jasa servis elektronika akan masih sangat menjanjikan dari tahun ke tahun. Karena pada dasarnya ilmu elektronika sudah mencakup segalanya. Semua butuh proses, tidak mungkin langsung bisa sukses tanpa adanya perjuangan. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nggak apa-apa deh, malu-maluan.